Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Assalamualaikum. Ikhwah fillah, pernikahan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, tata cara dan proses pernikahan tersebut telah diatur secara kompleks, mulai dari memilih calon pasangan suami ataupun istri, ta'aruf, khidbah ataupun minang, dan sampai kepada akad, ijab, dan qabul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kriteria pasangan yang baik di dalam Islam, karena hal ini adalah hal yang penting bagi setiap orang yang akan memasuki jenjang pernikahan. Jangan sampai pernikahan itu menjadi sebuah kepahitan ataupun penyesalan seumur hidup karena salah dalam memilih pasangan. Ikhwah fillah, yang pertama, karakteristik pasangan yang baik dalam Islam adalah seseorang yang taat beribadah kepada Allah dan yang baik ilmu agamanya. Tujuan dari sebuah pernikahan tidaklah hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, akan tetapi pernikahan itu bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Rasulullah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fazfar bidzatid din, taribat yadak." Maka pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan memperoleh keberuntungan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi seorang lelaki ketika ingin memilih calon istri, akan tetapi seorang wanita juga dapat memegang prinsip ini ketika ingin memilih calon pasangan suami. Karena si suamilah yang nantinya akan menjadi kepala keluarga yang akan memberikan pendidikan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, yang memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Banyak rumah tangga yang hancur, banyak suami dan istri yang sering adu mulut, yang sering bertengkar, sehingga berujung kepada perceraian. Dan biasanya hal ini berawal dari adanya perkataan kasar antara suami dan istri, dan juga seringnya pertengkaran fisik antara suami dan istri. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Bagi seorang lelaki, pilihlah, nikahilah seorang wanita yang memiliki sifat penyayang dan subur. Rasulullah menganjurkan kepada setiap lelaki yang ingin mencari seorang istri, hendaklah memilih wanita yang memiliki sifat dan tabiat penyayang. Dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita yang ingin mencari seorang suami, hendaklah memilih lelaki yang memiliki sifat lemah lembut dan sifat penyayang. Ketahuilah ikhwah fillah,
bahwa semarah-marah lelaki yang baik tidak akan pernah berkata kasar dan melukai fisik kepada seorang wanita. Begitu sebaliknya, semarah-marah seorang wanita yang baik tidak akan pernah berkata kasar dan melukai fisik kepada seorang lelaki. Pilihlah seorang lelaki yang masih perjaka atau seorang wanita yang masih perawan. Suatu hari, Aisyah pernah mengajukan pertanyaan cerdas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, "Bagaimana menurutmu apabila engkau singgah di sebuah lembah, di mana di sana terdapat rumputan yang telah dijamah oleh ternak gembala dan rumputan yang belum dijamah? Di lembah mana engkau melepas untamu?" Nabi SAW menjawab, "Di rumputan yang belum dijamah." Sebuah pertanyaan yang sangat cerdas, menggambarkan betapa tingginya ilmu, adab, dan kesopanan dari Aisyah radhiyallahu anha. Maksud Aisyah mengajukan pertanyaan itu adalah agar Aisyah radhiyallahu anha mengetahui siapa dari istri-istri Nabi yang paling beliau cintai dan yang paling beliau sukai. Dengan penuh kehormatan dan kesopanan kepada Nabi, ia mengibaratkan lembah yang belum dijamah sebagai gambaran dirinya yang masih perawan, dengan lembah yang sudah pernah dijamah sebagai gambaran para madunya yang sudah janda ketika menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun lebih menyukai yang masih perawan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Nikahlah dengan gadis perawan, karena mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, dan lebih ridho dengan yang sedikit." Hadits riwayat Ibnu Majah dan Bersaksi Baihaqi. cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini.